Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali di konten IBG. InsyaAllah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, benarkah sujud sahwi bisa mengganti kesunahan-kesunahan yang sengaja tidak kita laksanakan dalam sholat, seperti kunut dan tahiyat awal? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikan teman-teman semuanya, ketika ada sesuatu yang menjadi tambalan untuk sesuatu yang lain, jangan diartikan sesuatu itu berarti bisa menggantikan posisi awal dari sesuatu yang sengaja kita tinggalkan. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena itu akan menjadikan karakter kita suka meremehkan sesuatu yang penting dengan alasan gak apa-apa, kan bisa ditambal dengan sesuatu yang lain. Gak apa-apa, kan nanti tinggal saya lakukan begini. Gak apa-apa, kan nanti tinggal saya ganti begini. Hati-hati. Sesuatu yang wajib, betul, kalau ditinggalkan ada kewajiban qadha. Cuman qadha yang kita lakukan ini tidak bisa menggantikan posisi ibadah wajib yang dilakukan tepat pada waktunya. Semisal ada orang sholat duhur, kemudian dia ngentengke, dia gampang ke saya nggak usah sholat duhur. Kenapa? Nanti kan bisa dikodok besok-besok. Tidak apa-apa, besok saya duhur 2 kali nggak apa-apa untuk mengkodok yang duhur hari ini. Hati-hati. Kalau sampai begitu, hukumnya dosa besar. Hukumnya dosa besar. Dan walaupun panjenengan kodok 1000 kali duhur, tidak bisa menggantikan satu duhur yang panjenengan tinggalkan. Jadi adanya syariat qadha duhur ini bukan untuk menggantikan posisi sama persis nilainya dengan duhur yang sengaja kita tinggalkan. Nggak bisa. Adanya qadha tersebut hanya sebagai bentuk permintaan maaf kita kepada Allah atas keteledoran kita. Tapi untuk menggantikan posisi duhur yang harusnya kita kerjakan tepat waktu, tidak bisa sama sekali. Begitu juga dalam hal puasa. Kita menyengaja nggak puasa, nanti kan tinggal dikodok. Tidak bisa. Digantikan 1000 kodok pun untuk menggantikan posisi nggak bisa. Tetap wajib kodok, tapi kodoknya bukan untuk mengganti posisi, sebagai bentuk permohonan maaf kita kepada Allah Ta'ala. Hal yang sunnah juga sama. Maka di dalam syariat tidak disebutkan bahwa sujud sahwi sebagai pengganti kunut. Tidak. Sujud sahwi sebagai pengganti tahiyat awal, tidak. Yang ada adalah kalau ada orang yang tidak melaksanakan tahiyat awal karena satu dan lain hal, tidak melaksanakan kunut karena satu dan lain hal, yujbaru bisa ditambal dengan menggunakan sujud sahwi. Perhatikan, bahasanya bukan menggantikan posisi, tapi bahasanya adalah ditambal. Maka pertanyaannya, apakah ban yang bolong kemudian ditambal memiliki kekuatan yang sama dengan ban yang memang sudah sempurna tanpa ada lubang? Maka jawabannya tentu berbeda. Tentu lebih kuat ban yang memang masih sempurna tanpa ada lubang dibandingkan ban yang sudah berlubang kemudian ditambal. Iya, bisa dipakai, tapi disamakan dengan ban yang masih sempurna, tetap berbeda jauh kualitasnya. Sehingga adanya syariat sujud sahwi ini sebagai solusi dari syariat, seumpama kita sadar bahwa sholat kita ternyata ada lubang-lubang kecil yang menyebabkan hilangnya kesempurnaan sholat kita, maka bisa kita tambal dengan menggunakan sujud sahwi. Semisal kita tidak melakukan tahiyat awal, atau semisal kita tidak melakukan kunut subuh. Sehingga bagi panjenengan yang menginginkan untuk mengejar kesempurnaan sholat, tetap jangan bergantung dengan sujud sahwi. Tahiyat awal ya dilakukan, kunut subuh ya dilakukan, beserta kesunahan-kesunahan yang lain. Itu jauh lebih afdol dibandingkan sujud sahwi untuk mengganti posisi kunut, tahiyat awal dan lain-lain. Tetapi kalau ada satu dan lain hal yang menyebabkan panjenengan tidak melakukan tahiyat awal atau tidak melakukan kunut, baik sengaja maupun tidak sengaja, lupa misalnya,
maka bisa dikejar kesempurnaannya dengan melaksanakan sujud sahwi. Tapi ingat, sujud sahwinya ini hukumnya juga sunnah. Artinya ada orang yang sholat harusnya menggunakan tahiyat awal, semisal sholat yang lebih dari 2 rakaat, sholat 3 rakaat, sholat 4 rakaat, kan ada tahiyat awalnya. Maka apabila dia tidak melakukan tahiyat awal dan juga tidak sujud sahwi, maka sholatnya sah. Karena tahiyat awal itu hukumnya sunnah, sujud sahwinya juga hukumnya sunnah, tapi jauh dari kesempurnaan. Karena tahiyat awal yang ditinggalkan dalam syariat disebut sebagai sunnah abaat, sunnah yang menjadi bagian penting dari sholat, sehingga ketika tidak kita laksanakan ada lubang yang di situ belum kita tutup yang bisa mengurangi kesempurnaan sholat kita. Semoga bisa menjadi penjelasan yang lengkap buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.